Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pertama, hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah dan jamaah yang insyaallah istiqomah selalu mengikuti kajian Sabtu pagi. Semoga selalu diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan segala urusannya, dan nantinya kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kedua kalinya salatullah wa salamullah tetap kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarganya, yang mana nantinya insyaallah kita selalu berharap mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau habis subuh ini namanya ngantuk ya. Enaknya tidur. Gimana kalau kita tidur aja? Alhamdulillah, saya pertama kali nih kemarin dibisiki oleh Ketua DKM gak hadir untuk mengisi minggu kelima di bulan yang ada minggu kelima. Kira-kira ya setahun 4 kali. Sebelumnya diisi oleh Pak Haji Bukhari. Pak Ketua bisikin kalau bisa ngajinya Al-Hikam aja. Hikam itu karangan Syekh Ibnu Athaillah tentang tasawuf. Ya, harusnya yang ngajar tasawuf yang tua-tua. Kalau yang muda masih, ini kan ada Pak Effendi ya, harusnya enggak. Beliau mengarang kitab Ibn Al-Hikam tentang tasawuf, tentang tazkiyatun nafas, pembersihan hati. Nggak tahu ini kira-kira nanti nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu di dalam ibadah itu ada 2 bentuk ibadah. Yang pertama ibadah secara zahiriyah, yang kedua ibadah secara batiniyah. Contoh di dalam hal sholat yang kita lakukan, maka dua-duanya itu harus beriring bersamaan. Secara zahiriyah, sebelum sholat wudunya harus sah. Syarat rukun wudunya harus sah. Syarat rukun mau sholat harus sah. Kalau wudu yang mukanya harus dibasuh, lengannya harus dibasuh dan sebagainya. Hal-hal yang nanti umpama yang menghalangi air masuk ke kulit harus dihilangi dan sebagainya. Itu hal-hal yang dasar. Maka di dalam bab fikih, bab toharo itu pasti di bab pertama. Mau fikih Syafi'i, fikih Imam Maliki, Hambali, bab toharo itu pasti ditaruh pertama. Karena begitu pentingnya, karena setiap orang melakukan ibadah apapun, mau ngaji, megang mushaf, maka kita wajib harus punya wudu, apalagi sholat. Kita harus tahu tentang syarat rukunnya sholat dan lain sebagainya. Itu ibadah secara zahiriyah. Kalau kalangan agama itu namanya bab fikih. Terus tidak kalah pentingnya di dalam bab contoh sholat itu harus diiringi dengan ibadah batiniyah. Syaratnya apa? Kalau wudunya sudah sah, syarat rukun sholatnya sudah sah,
maka harus dengan niat yang ikhlas. Ikhlas ini adalah babakan hati, bukan babakan zahir. Saya ikhlas tapi hati nggak ikhlas juga tidak jadi. Orang sholat niatnya karena bukan Allah. Ikhlas itu ibadah hanya semata-mata karena Allah. Itu ikhlas ya Pak ya. Kita ibadah niatnya karena bukan Allah, riya umpama, maka ibadah secara fikih sah, tetapi secara batiniah tidak sah. Paham ya? Makanya ada ibadah yang secara fikih sah tapi secara batiniah tidak diterima. Makanya di dalam kitab-kitab fikih, maka ibadah batiniah itu harus dengan ilmu, ibadah zahiriyah harus dengan ilmu. Zahiriyahnya wudunya sah, syarat rukun sholat sah, tapi ilmu batiniah tidak diiringi, maka secara zahir sholatnya sah. Sholat subuh kayak ini contoh tadi, saya sholatnya subuh wudunya baik dan maka menjadi sah. Tapi setelah itu diiringi dengan grundel, kan grundel Pak ya. Wah ini tahu subuh gini dingin-dingin enaknya tidur dan saya kok ada kewajiban sholat, ada niatan tidak ikhlas, maka sholat subuhnya tidak diterima. Secara fikih sah, tapi secara berhadapan langsung dengan Allah tidak diterima. Maka sebagai hamba dua-duanya harus seiringan. Selain secara fikih sah, secara batiniah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini paham ya? Kira-kira gitu ya. Itu yang pertama. Maka ulama-ulama salaf setelah sahabat tabi'in itu mengarang suatu bab yang bernama tazkiyatun nafs. Bagaimana sih kalau ibadah saya ini berikhlas, amal saya ini saya niati semata-mata ridho karena Allah. Karena hati ini kan macam-macam Pak. Ada, makanya ulama membagi tiga. Ada hati yang hidup, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Maka di dalam Al-Quran dikatakan juga termasuk hubungannya dengan nafsu. Ada nafsul amarah, ada nafsul lawwamah, ada nafsul mutmainnah. Maka sering ada ayat yang mengatakan ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fad'uli fi ibadi fadkhuli jannati. Itu kan nanti di dalam kitab Ihya dibagi tiga, ada nafsul lawamah, nafsul amarah dulu, lawamah dan sebagainya. Nanti kita bahas. Maka begitu pentingnya ibadah batiniah sampai para sahabat mengatakan, sampai Nabi juga mengatakan, seandainya imannya Abu Bakar itu ditimbang dengan imannya seluruh penduduk dunia, maka imannya Abu Bakar itu lebih berat. Makanya dijuluki sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq itu yang meyakini apapun yang diucapkan sahabatnya Nabi Muhammad, dia pasti membenarkan. Jadi suatu hari ketika Isra Mi'raj turun tuh, Nabi itu di depan masjid Pak, wirawiri, bingung Pak. Saya ini mau menyampaikan ke para jamaah, takut nggak percaya. Masa Isra Mi'raj semalam nyampe Palestina, naik ke Sidratil Muntaha, ketemu Allah, ya kan? Diperintah sholat, balik lagi, salam semalaman. Kalau bahasanya itu orang duduk, itu angetnya duduk ini belum hilang. Pagi-pagi Rasulullah bingung. Akhirnya ada orang Quraisy nanya, ya Muhammad kenapa kok kelihatan bolak-balik depan masjid? Saya mau cerita ini tapi bingung. Gitu. Ya nggak apa-apa, cerita saja. Akhirnya ceritalah itu Isra Mi'raj. Akhirnya tersebar di kalangan sahabat, wah ini Muhammad ini kok mulai gila, ngarang yang macam-macam. Sampailah ke sahabat Abu Bakar. Apa benar ini Nabi Muhammad mengatakan? Iya. Seandainya beliau mengatakan yang lebih dahsyat dari itu, saya akan mempercayainya. Makanya
imannya Sayyidina Abu Bakar itu kalau ditimbang beratnya melebihi dari imannya seluruh penduduk dunia. Karena apa? Amalan batininya. Gitu. Bahkan ada cerita satu sahabat yang kelihatan ibadahnya biasa saja. Suatu hari Rasulullah lagi ngumpul begini, Pak. Tak lagi dari pintu sebelah ini ada sahabat yang masuk, dia termasuk ahli surga. Sampai diulang 3 kali. Karena para sahabat yang senior ada Abu Bakar, Umar, Ali penasaran, ternyata ada sahabat Ansor yang ibadahnya biasa-biasa saja. Akhirnya para sahabat itu ada Amr bin As penasaran, akhirnya diikuti, nginep di rumahnya. Ini ibadah apa sih? Dilihat nginep 3 hari, bangun kalau malam ya nggak bangun, nggak tahajud Pak, bangunnya subuh saja. Kalau ngomong hanya sekedar dan lain sebagainya. Ternyata ditanya, kamu ini diucapkan oleh Nabi kepada sahabatnya 3 kali, kamu termasuk penduduk surga. Tapi tak lihat amalanmu biasa saja. Puasa kadang enggak, tahajud tidak. Akhirnya lama-lama dia cerita, saya ini berusaha sekuat mungkin untuk tidak membenci, untuk tidak dengki sesama kaum muslimin. Kan ini amalan hati. Maka begitu pentingnya amalan-amalan hati ini sampai ulama-ulama membagi babnya. Antara lain bab tazkiyatun nafas, membersihkan hati. Banyak orang, maaf nih, umurnya 80 tahun, pendidikannya sampai profesor, doktor, tapi lupa pendidikan batiniah tidak dididik. Ada orang yang umur tua tapi pendidikan rohanianya masih TK, masih SD. Ada kan yang kelihatan pendidikan dunianya profesor tapi kadang suka marah, juga yang berbuat macam-macam karena lupa secara doria dia pendidikan tinggi, secara batiniah pendidikannya masih rendah. Maka yang pertama dalam pendidikan tazkiyatun nafas, membersihkan hati, karena hati itu ibaratnya seperti cermin, Pak. Jadi ada kotoran hasud, ada dengki, ada takabur, ada riya, ada amarah dan lain sebagainya. Maka itu harus dibersihkan. Karena ada ayat mengatakan begitu. Faman kana fi hadzal a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Kalau engkau hai hambaku di dunia ini buta, a'ma itu buta, akan mengenalku. Nah, itu bagian tafsir itu begitu. Makrifat kepadaku. Kalau kita di dunia ini tidak mengenal Allah, Pak, maka jangan harap nanti di akhirat kita mengenal Allah. Wa adallu sabila, bahkan nanti di akhirat lebih sesat, bingung kita. Gimana kalau di dunia ini? Lah, cara mengenal Allah itu bagaimana? Kita setiap hari ibadah, tapi ya begini-begini aja, tidak ada perubahan dan sebagainya. Betul nggak? Anda nggak merasakan nggak? Pokoknya beginilah, dengan azan ke masjid, selesai nanti ketemu orang ngobrol lagi, tidak ada perubahan sebagainya. Karena mungkin kita lupa tidak melatih hati ini untuk selalu dekat dengan Allah. Makanya ada tazkiyatun nafas. Dilatih, maka sebagian ulama, pertama Imam Ghazali mengatakan, untuk kita bersih bermakrifat kepada Allah, ada makrifat kepada Allah, ada hakikat kepada Allah dan lain sebagainya, gitu ya. Itu dengan membersihkan hati. Yang pertama tentu dengan istighfar. Wa astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Setelah istighfar, setelah itu taubat. Karena boleh jadi hati ini sering, karena hati ini ibaratkan baju putih, Pak. Setiap hari kita pakai. Kalau kita pakai pasti lehernya bolotan, Pak, ya, kotor dan lain sebagainya. Maka setiap hari harus dibersihkan. Hati itu juga begitu. Makanya ahli sholat itu mesti kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffara, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, gitu ya, 3 kali minimal habis sholat. Setelah bersih, maka Imam Ghazali mengatakan yang kedua adalah taubat. Taubat itu dari ila syarr menuju ila khair.
Kalau kita tobat dari umpama kita dulu sukanya mencuri, Pak. Kita tobat maka kita berjanji kepada Allah tidak mencuri. Taubat itu kita membersihkan dari haknya Adam dengan haknya Allah. Kalau kita dulu umpama, wah dulu saya pernah 5 tahun nggak pernah sholat, maka harus dicicil, Pak, sholatnya 5 tahun ke depan. Oh saya subuhnya pernah, kalau 5 tahun dihitung kira-kira 2000 kali nggak sholat, maka harus dicicil. Itu haknya Allah. Kalau haknya Adam, kalau kita punya utang ya kita bayar. Kalau kita punya dosa sesama manusia ya kita minta maaf. Itu cara taubatnya. Kalau kita mengambil hak orang maka harus dikembalikan. Maka tidak bisa orang korupsi itu mau korupsi 1 miliar, yang 500 juta ditaruh saya sedekahkan ke masjid untuk niat awalnya membersihkan yang 500, tidak bisa, Pak. Karena korupsi itu adalah cara yang tidak boleh diharamkan oleh Allah. Maka apapun yang diciptakan, yang dihasilkan hukumnya haram. Tidak bisa dibagi-bagi. Oh yang ini saya sedekahkan anak yatim piatu 200 juta, nanti yang 800 otomatis halal, oh, tidak bisa. Gitu ya. Itu cara tobatnya. Harus haknya Adam, haknya seseorang harus dikembalikan. Kalau kita punya dosa minta maaf. Kalau kita pinjam sesuatu kita harus kembalikan dan sebagainya. Itu cara tobatnya begitu. Baru setelah bersih, hatinya selalu bersih, terus dihidupkan dengan berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Itu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Dan Nabi wazkuruni azkurukum wazkuruni wala takfurun. Hei hamba-hambaku, perbanyaklah zikir kepadaku. Kalau engkau ingat kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, wadhkuruni adzkurukum. Gitu. Dzikran katsira, ingatlah bukratan wasila. Ingatlah kepadaku sebanyak-banyaknya. Makanya ulama-ulama tasawuf membagi. Kalau ada murid datang, Yai saya mau membersihkan hati, ditengok muridnya. Oh kamu ngamalkan ini istighfar sehari semalam 10.000. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada murid satu lagi datang, oh kamu 20.000. Dilihat dosisnya, Pak. Kalau baju itu terlalu kotor, ngerendamnya agak lama, kan gitu. Oh kalau ini hanya untuk di kantor, kotorannya dikit, ngerendamnya sehari. Itu namanya mursyid. Mursyid itu adalah guru yang membimbing rohani untuk nyampe kepada Allah. Perbanyak istighfar. Istighfar dulu sehari 10.000 mama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sampai sebulan datang lagi. Kamu gimana? Saya istiqomah sama kiainya, saya mursyidnya. Ya udah naik lagi 20.000. Astagfirullahaladzim. Setelah itu, setelah hatinya bersih, baru diisi dengan sholawat. Karena baju yang kotor tidak bisa langsung dikasih minyak wangi. Kalau baju kotor harus dibersihkan dulu. Kalau sudah hatinya bersih baru dikasih minyak wangi. Kalau bajunya sudah bersih baru dikasih minyak wangi. Subhanallah, 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 ni'mal wakil, subhanallah. Nah itu diisi sholawat sampai hati yang mati ini menjadi hidup. Kalau hatinya hidup maka mudah mengenal Allah. Maka dikatakan di ayat tadi, loh kalau kita di dunia tidak mengenal Allah, bagaimana nanti di akhirat? Sedangkan kita mengenal Allah nanti di surga. Kalau kita di sini tidak kenal, gimana nanti di akhirat? Loh kamu di dunia nggak kenal, di sini mau kenal gimana? Ya, gitu. Ini ayat Al-Quran Asy-Syu'ara. Maka mulai sekarang harus dilatih hati ini dengan zikir-zikir itu. Nabi itu seorang nabi yang hatinya tidak pernah mati. Tidurnya saja dia berzikir kepada Allah. Makanya kita sama guru-guru kita kalau mau tidur megang tasbih
subhanallah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sampai kita kesirep. Tahu kesirep ya? Apa kesirep? Ketiduran. Maka ketika kita ketiduran dalam berzikir itu, kita dinilai oleh Allah sebagai tidur keadaan zikir kepada Allah. Dari sini paham ya? Gitu ya. Maka begitu pentingnya rohani ini, sebagian ulama itu tadi dengan perbanyak istighfar dulu. Setelah hatinya sudah bersih, hidup, diisi dengan lain sholawat. Maka Imam Ghazali itu ada wirid harian. Hari Senin sholawat, hari Selasa hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil. Hari Rabu ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Hari Kamis istighfar terus muter sebanyak-banyaknya itu sampai kita sendiri ngitung, terserah mau 20.000, mau 30.000 dan sebagainya. Ada cerita itu dulu di Jawa Tengah itu, di Purwokerto, ada gurunya Habib Lutfi namanya Mbah Malik. Mbah Malik itu ahli sholawat, gurunya Habib Lutfi Pekalongan. Jadi salawatnya pendek, salawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Jadi kalau habis sholat asar, duhur itu dikasih jeda waktu 1 jam. Mama azan jam 12, nanti komatnya jam 1 Pak. Jadi wiritan dulu, santrinya sama jamaah wiritan, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi santri-santri kampung itu, orang-orang kampung yang itu juga ikut. Sampai salah satu santrinya yang istiqomah, dia belum tidur kalau belum baca sholawat 13.000. Kan pendek aja, karena kan ada yang ceklekan Pak ya gitu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Ini tukang kuli Pak. Suatu hari akhirnya beliau meninggal ini 3 tahun. Cucunya ini ada, dia punya cucu yang sangat cinta sama kakeknya. Karena dia sakit-sakitan, dia berwasiat kalau saya meninggal tolong dikubur 1 liang sama kakek saya, yang orang kampung nih, muridnya Malik. Nah, hari meninggal, akhirnya beneran digali lagi kuburannya, karena wasiatnya si anak ini, cucunya ingin meninggal 1 liang lahat sama kakeknya. Setelah 3 tahun dikeduk Pak, itu jasadnya masih utuh. Karena fadilah sholat. Kalau orang ahli Quran sudah jelas, orang yang hafal Quran itu jasadnya tidak dimakan tanah. Lah ini ahli sholat, oleh Allah diberi keistimewaan, jasadnya selama 3 tahun masih utuh, hanya dengan membaca 13.000 sholawat. Nah kalau kita tidak mampu, habis isya itu minimal 333 sholawat. Karena satu-satunya ibadah yang Allah juga menyontohkan itu adalah sholat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah merintah zakat, Allah merintah sholat tidak sholat, Allah merintah zakat tidak zakat. Benar nggak? Masya Allah zakat. Tapi ketika memerintahkan bersolawat, Allah bersolawat. Tentu solawat Allah itu bentuknya memberi rahmat, dan malaikatnya solawat. Sampai-sampai ibadah yang kalau kita niatnya riya Pak, tetap dapat pahala, yaitu solawat. Solat kalau tidak ada solawat tidak diterima. Doa kalau tidak diawali dengan solawat tidak dibuka pintu-pintu langit. Maka sebelum doa harus baca sholawat. Minimal biasa sholawat tunjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqtilana, begitu ya sholawat. Kita sholat kalau enggak ada sholawat tidak sah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim, gitu ya. Dan lain sebagainya, sampai mas kawinnya Nabi Adam kepada Hawa itu dengan membaca sholawat. Makanya yang belum nikah, anak muda nggak ada. Itu kalau nggak ada mas kawinnya sholawat. Bimaharin kiroati sholawat, gitu ya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, sah itu Pak. Jadi kalau
pandemi gini nggak punya duit, mau nikahin anak apa mas pokoknya sholawat gitu ya. Oke. Itu babakan tazkiyatun nafs. Setelah kita tadi istighfar, perbanyak istighfar untuk membersihkan hati tadi dari riya, iri hati, dengki dan lain sebagainya, maka masuk tahapan kedua kata Imam Ghazali, taubat. Yang jelek-jelek diganti dengan kebaikan. Wa ati sayyi'atal hasanata tambuha kata Al-Qur'an. Iringi kejelekanmu dengan kebaikan karena kebaikan akan menghapus keburukan. Jadi tidak ada putus asa. Oh saya ini Ustaz 60 tahun jadi preman. Kira-kira umur saya 10 tahun lagi gimana ya enggak apa-apa. Bertobat dengan niat kita tobat semoga dosa-dosa kita yang lalu diampuni Allah. Tentu dengan cara begitu, Pak. Taubatnya kalau kita dengan sesama makhluk, kalau punya hak Adam harus dikembalikan. Makanya ada istighfar gini, astaghfirullahaladzim li waliyadaya wali hukuki jami wali hukil alayya jami'il muslim. Hukuki itu begini, umpama saya punya utang sama si A dulu tetanggaan, karena ada tugas kerja akhirnya saya ditugaskan ke Papua kok. Lama berpuluh-puluh tahun saya ingat, oh iya saya punya hutang kepada si A 10.000, gimana cara kembalikan ya? Kan bingung, ini kita punya hak nih. Orang mati syahid kalau punya hutang tidak bisa Pak masuk surga, ditunggu dulu, stop dulu, kita urusan belum selesai nih, gitu ya. Maka kita harus niatin caranya. Kita ambil duit 10.000, kita masukin kotak amal masjid atau yatim piatu. Ya Allah saya niati ini, nanti kalau di akhirat saya ketemu si A dia nagih utang, ini duitnya saya sedekahkan ke masjid. Itu loh caranya. Makanya kalau kita sebelum tidur istighfar. Umpama kita dulu punya dosa, tabrakan nih tengah jalan, akhirnya kita kabur buru-buru, kan kita punya dosa sama hak Adam, siapa dia? Kita minta istighfar, astaghfirullahaladzim lil muslimina wal muslimat. Siapa tahu nanti di akhirat ketemu. Kita mau masuk surga ya tunggu dulu. Ente dulu di pasar Ciputat nabrak saya ini. Punya dosa. Oh kan saya sudah minta ini istighfar. Mana buktinya ini dan sebagainya. Gitu Pak ya. Makanya selain istighfar untuk diri sendiri, istighfar kepada orang lain. Siapa tahu kita punya dosa. Gitu caranya. Setelah taubat, istighfar, setelah itu ganti kebaikan-kebaikan dengan keburukan. Setelah kita menjadi baik, tugas selanjutnya istiqomah. Kalau kita sudah rajin jamaah, ya istiqomah Pak. Kita rajin sedekah, kita rajin berzikir, istiqomah ditambah. Kata Nabi, hari ini kalau lebih baik dari kemarin adalah orang yang beruntung. Hari ini kok sama dengan yang kemarin, maka orang yang rugi. Apalagi hari ini lebih rugi dari yang kemarin. Makanya kalau hari ini umpama istighfarnya 1000, besok ya 1001, kan ditambah lebih nambah kan gitu. Besok lagi tambah 1002 dan harus setiap hari kita harus tambah Pak. Gitu. Karena setiap hari umur kita juga mendekati kematian. Apalagi ini dalam waktu hampir setengah tahun ulama-ulama kita telah dipanggil Allah dengan sebab virus ini, ada yang kafir dan sebagainya. Kalau tercatat kemarin ada 300 ulama kita. Sedih banget kita. Mautul ulama, mautul alam. Kematian ulama adalah kematian alam, gelapnya alam ini. Nah, kemana lagi kita nanti gondelan ini? Makanya di dalam Isra Mi'raj itu, di dalam kitab Isra Mi'raj, Nabi itu melihat orang tua. Orang tua sudah tua, jompo, pakai hiasan, pakai kalung geduk-geduk gitu Pak. Nabi ngatakan, loh kok orang tua, mau ibu-ibu itu udah tua itu pakai gelang itu, buahnya rentengan, kira-kira pantas nggak? Kalau anak muda pantas nggak ya? Nabi nanya pada malaikat Jibril, Nabi ini siapa orang tua ini? Kan ngelewati Sidratul Muntaha di langit itu ketemu langit Sabtuju, kedua dan sebagainya. Nah, ini adalah gambaran dunia saat ini. Jadi 1400 tahun yang lalu dunia sudah digambarkan tua banget Pak.
Berarti kalau sekarang ini dunia sudah pikun kali Pak ya, sudah pikun, sudah mau kan tanah longsor kemana-mana. Kalau bahasa orang tua ini sudah sakit-sakitan, kena angin dikit sudah sakit perut dan lain sebagainya. Maka beruntunglah kita ini hidup di zaman akhir masih istiqomah, masih dibimbing oleh guru-guru kita untuk mengenal Allah. Jadi, setelah istiqomah selalu kita berdoa kepada Allah. Allahumma nahjil istiqomah sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Al-Qur'an, hei orang-orang beriman, bertakwa kepada dengan sekuat tenaga. Istiqomah tadi. Dingin-dingin, enaknya tidur, dengar azan ya bangun. Ya karena ini corona biasa jamaah banyak ya, karena corona mungkin ada yang jamaah di rumah dan lain sebagainya. Tapi tetap kita bangun menjalankan perintahnya Allah. Ada yang tanyakan? Karena kalau nggak tanya-tanya pada ngantuk. Gimana? Ya, ini kan intinya kita harus ikhlas. Jadi hati kita itu dari hati. Ya, ya. Ini memang agak rumit. Itu kira-kira apa yang apa yang kita kerjakan supaya kita benar-benar bisa melepas ikhlas itu, menjadikan hati kita menjadi ikhlas sesuai Allah. Kira-kira apa-apa? Kira-kira apa Pak Effendi? Yang tentu pertama Pak, dalam kita menjalankan ibadah dohiriyah dan batiyah, pertama dengan ilmu. Kalau Mas tolong saya buatin kopi, dibuatin kopi tapi pakai air dingin. Lo kok pakai air dingin? Kan nggak enak. Tapi saya buatnya ikhlas. Kira-kira enak nggak? Tetap nggak enak. Maka harus tetap dengan ilmu Pak. Agar hati ini dilatih untuk ikhlas. Ikhlas itu ibadah semata-mata karena Allah, harus dengan ilmu. Setelah wudhunya sempurna, syarat rukunnya sholat sempurna, baru kita sholat. Allahu Akbar, bacaan benar, rukuk sujudnya benar. Setelah itu kita latihan untuk ikhlas. Baru itu ketika syarat rukunnya, fikihnya sudah sempurna, baru diiringi dengan ikhlas. Tentu tadi Imam Ghazali membagi agar hati ini bisa ikhlas, ridho, sabar, qanaah, syukur. Itu kan baban hati. Kita harus sabar. Sabar itu baban hati Pak. Hati itu zahirnya ya kayak di dalam ini, tapi itu babakan ghaib. Ala wahya qalb, kata Nabi, ada segumpal daging di dalam tubuh kalian. Fa idza fasadat kulluhu. Ya kan, wa idza sholahat kulluhu, kalau baik maka baik semua badanmu, kalau jelek maka jelek semua badanmu. Ala wahya apa itu? Qalbun, yaitu hati. Nih, maka ada sholat Allahu Akbar di sini, anggap hatinya di sini. Ada yang miring begini, tangkepin, ini hatinya. Sebenarnya hati itu babakan ghaib, zahirnya di sini tapi bukan di sini. Babakan ruhaninya itu hati kita. Maka dilatih. Imam Ghazali mengatakan berikhlas, ridho, itu tadi. Hati harus bersih. Hati harus hidup. Kodanya hati itu adalah nafsu. Ulama bagi lagi nanti, ada nafsul amarah. Nafsu yang selalu mengajak kejelekan. Pokoknya jelek hidupnya. Ngajak ini nafsu amarah. Maka ditangkal dengan apa? Tobat, istighfar. Caranya begitu Pak. Kalau saya kok kelihatan belum, ditambah dosisnya Pak. Mungkin ngerendam bajunya terlalu kotor. Baju hati ini 50 tahun dibuat kotor, takkan hitam yang harusnya putih, hitam beleteng. Karena kebanyakan titik-titik, katanya hati itu seperti cermin, karena titiknya banyak. Jadi kalau digosok pakai rinso itu nggak hilang Pak, harus pakai apa ya? Karena udah lengket. Maka ngerendamnya lama. Dosis istighfarnya harus lama Pak. Diperbanyak. Nangisnya kepada Allah harus diperbanyak. Berdoa kepada Allah agar hati ini dibuka. Allah maftalana futuhal arifin.
Allahumma la zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah, jadikanlah zikir itu zikir yang baik, wa syukrika wa husni ibadatik, dan ibadahku ibadah yang baik. Itu doa-doa Nabi. Terus Pak dilatih Pak. Lah ini sebenarnya harus butuh mursyid. Rosyid itu rosada. Seseorang yang memberikan petunjuk. Kalau kita mau ke Jakarta, Pak, kalau saya ke Jakarta kemana? Oh, sampai kalau naik kereta turunnya sini, kalau naik bis turunnya sini, kalau naik pesawat turun. Itu mursyid Pak. Itu dalam ilmu tarekat wajib dicari. Walaupun itu sulitnya seperti kuda yang punya tanduk. Kira-kira kuda punya tanduk ada nggak? Nggak ada. Karena ini yang membimbing hati kita menuju Allah. Ayatnya ada. La yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Kita menghadap Allah tidak bawa apa-apa. Kata Al-Qur'an, kau akan selamat kepada Allah dengan hati yang salim. Hati yang salim itu yang selamat dari riya, yang selamat dari sombong, dengki, iri hati, hasud, tomak, wes macam-macam. Itu penyakit hati, harus dibersihkan dengan istighfar. Namanya debu sering nempel Pak, maka istighfar. Makanya sholatnya itu istighfar, astagfirullahaladzim. Makanya kalau bangun tahajud diiringi selalu sholat tobat. Sholat sunnah itu boleh niatnya dua. Saya niat sholat sunnah tahajud ma'a taubati boleh. Saya niat tahiyatul masjid ma'a qoblat duhur boleh. Jadi mau waktunya ini nggak nyampe nih. Saya kalau sholat tahiyatul masjid sama sholat qoblat duhur nggak nyampe nih. Maka niat dua dijadikan satu itu boleh, pahalanya dua. Saya niat sholat sunnah tahiyatul masjid ma'a qoblat duhur. Allah atau ini Allahu Akbar, itu sholatnya 2 rakaat, niatnya 2 dapat 2 pahala. Gitu caranya. Itu boleh sunnah. Nah, sholat hajat ma'a taubat boleh. Sholat sunnah tahajud ma'a taubati atau sendiri-sendiri sholat sunnah taubat TV. Nanti kita sujud istighfar yang banyak, karena seorang hamba itu dekat kepada Allah ketika sujud. Ketika sujud itu kita benar-benar minta kepada Allah. Lah agar doa kita ini dikabul, Nabi Muhammad juga mengatakan dalam hadisnya, fa aina yustajabu lahu. Ya kan, bagaimana doamu dikabulkan Allah sedangkan wa at'amu haramun wa syarbuhu haramun wa libasuhu haramun, kata Nabi. Loh, bagaimana doamu akan dikabul sedangkan yang kau makan haram, yang kau minum haram, yang kau pakai haram? Maka kalau kita taubat, hal-hal yang haram ditinggalkan. Kalau kita dulu bekerja dari hal-hal yang diharamkan, harus dikembalikan biar hatinya bersih. Gitu. Memang kalau kita menuju ilal khair berat terasa. Tapi kalau ini tidak ditempuh, maka selamanya di dunia kita buta makrifat kepada Allah, maka nanti di akhirat lebih buta kepada makrifat kepada Allah. Maka yang pertama jalannya biar ikhlas, dilatih istighfar. Saya istighfar taubat tadi, jatuh istiqomah dengan ilmu tadi. Maka sebenarnya kalau kita ngaji tasawuf begini, fikihnya sudah mapan Pak. Maka kalau di RT3 saya ngajar fikih, wudunya sudah benar, sholatnya sudah benar, lainnya sebenarnya fikihnya harus sudah mapan, baru kita ngomong tasawuf. Gitu. Karena kalau wudunya tidak sah kok ngomong tasawuf, zikir, taubat, ya tidak diterima, tidak sah. Maka sebenarnya babakan tasawuf ini, babakan orang tua seperti ini yang sudah tahu fikih sudah selesai, baru kita ngomong tasawuf. Maka langkah yang pertama kita perbanyak istighfar. Kita teliti hak-hak kita, hak Adamnya apa kita, hak kepada Allah apa kita tunaikan semua, taubat, baru wa astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Kurang lebih gitu. Ya, yang lain ya gimana? Kita ingin mengajar terkait dengan sholat berjamaah ya. Iya. Kalau sholat berjamaah itu kita mendengarkan imam. Misalnya ya kita jauh dari imam. Dengan kita misalnya di rumah tapi mendengarkan imam, tapi ngikutin sholat berjamaah itu gimana sih?
Kira-kira bisa nggak kita? Kita nggak jauh dari rumah, kita mendengarkan imam, kita gerak-geriknya, suaranya itu ikuti imam, tapi kita sholatnya di rumah tidak kelihatan imam, itu gimana itu? Gimana? Pak Yana tahu ini. Pak Yana rumahnya jauh, enak ini denger di rumahnya. Jadi syarat jamaah itu harus satu tempat, Pak. Itu. Terkait dengan satu tempat, tapi kita nggak melihat itu ya, tidak melihat imam satu tempat. Yeah. Ya, kita kan lihat kondisi juga, misalnya kita juga di luar gitu kan. Yeah. Satu gimana lokasi satu tempat atau kayak gitu. Yeah. Kita ini aja ya. Kita saya kira gimana sih kalau gitu kalau bayang. Ya, jadi yang pertama syarat jamaah satu tempat. Apapun tidak satu tempat, umpama ini karena corona kita jaga jarak. Imamnya di sini, kita sholatnya di mobil. Itu tetap harus ada namanya robit, Pak. Perantara robit itu wasilah. Boleh saja. Kalau ini kan statusnya sudah darurat. Kalau corona begini statusnya darurat. Jaga jarak mau kejauhan itu kan kejauhan, Pak. Mau 2 meter. Tapi begini, syarat sahnya jamaah harus satu tempat. Kalau berjauhan harus tetap kelihatan imamnya. Umpama di atas harus ada TV-nya. Kalau hanya dengerin suara, itu sebagian ulama berbeda pendapat, ada yang tidak sah. Saya mengatakan sah, maka harus ada ini. Sentong ke imam makmum tahu gerak-geriknya. Gitu kan. Itu Syafi'iyah. Tapi kalau Imam Maliki di Mekah itu dengar azan, dengar suaranya, dia tutup pintu warungnya itu kalau di masjid-masjid sana Mekah, langsung sholat dia menghadap kiblat. Dengerin suara imam. Oh ini ruku, ini sujud, tapi di depannya ada robit, Pak. Kalau sudah tutup pintu itu sampai ke pelataran Mekah itu orang jamaah kelihatan. Jadi ketika depan ruku kita ikut ruku. Tapi kalau hanya mengangan-angan, lu di rumah nih, oh ini lagi ruku, ini sujud, tidak bisa, tidak sah hukumnya. Hanya mendengarkan, ini kayak rumah Pak Rumawan. Tapi nggak tahu imam dengar suara, maka hukumnya tidak sah. Harus ada robit. Robit itu umpama kalau saya sholat di jendelanya, oh saya kelihatan di belakang. Mau sholat Idul Fitri penuh nih, sampai di depannya sana. Tapi ada pelantara, karena saking full kita lihat di belakang jamaah, maka itu hukumnya sah. Jadi kalau tidak begitu, mending kita sholat sama istri di rumah. Kalau enggak, kalau punya anak yang balik ya dengan anak, ya sama aja pahalanya. Dengan jamaah itu sama-sama 27 derajat. Cuma bedanya kalau kita ke masjid dapat pahala langkahnya kita ke masjid. Nah, saya batasi. Kalau saya karena musim pandemi ini, saya jamaah itu mesti isya. Kalau enggak zuhur, minimal saya di masjid itu sehari semalam 2 kali. Jangan sampai belas tidak ke masjid. Selainnya ya saya jamaah di rumah sama istri. Yang penting tidak meninggalkan jamaah. Karena kalau sholat sendiri khusyuk, ikhlas, pahalanya 1, ya kan? Pahalanya 1, apalagi nggak ikhlas ya, nggak dapat pahala nanti. Makanya diusahakan jamaah walaupun di rumah. Karena ini musimnya darurat. Karena di dalam kaidah fikih menjaga ruh, menjaga kesehatan, menjaga jasad ruh ini nyawa itu lebih utama. Kurang lebih gitu. Ada yang lain? Pak Zori? Ya, cukup. Ustadz Yana? Udah ya waktunya ya. Ibu-ibu? Cukup ya? Alhamdulillah. Kita simpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya adalah dalam beribadah itu selain ibadah zahiriyah, maka ada ibadah batiniyah. Agar hati ini bersih, ikhlas, sabar, maka harus dilatih dengan perbanyak istighfar. Dilatih sendiri, Pak. Karena kita akhir-akhir ini kan nyari guru agak susah, mursyid. Adanya guru-guru yang ikhlas itu di kampung-kampung. Kadang wali-wali Allah itu nggak mau kumpul dengan manusia di gunung-gunung sebenarnya. Pokoknya kita minta ilham, petunjuk sama Allah.
dengan buku-buku dan sebagainya, ustaz-ustaz yang ada, perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, taubat. Setelah itu berbanyak sholawat. Karena harapannya kalau kita sudah tua-tua begini ini tidak ada harapan pahala kecuali ya sholawat saja, ringan pahalanya banyak. Kita ini kalau mengandalkan ibadah kita, waduh, jauh masuk surga itu jauh banget. Nggak masuk. Makanya kita perbanyak sholawat. Sudah itu harapan terakhir itu sholawat sudah. Udah ringan, pahalanya banyak. Karena Nabi mengatakan umatku yang nanti dekat denganku di akhirat nanti yang banyak sholawat. Minimal hari Jumat itu 10.000, Pak. Masa kalah dengan yang muda? Harus punya ceklekan gitu. Ya, ceklekan. Jadi harus perbanyak hari Jumat tuh, Pak. Karena kan Jumat afdalu yaum itu sayyidina yaum hari Jumat. Perbanyak pakai. Ini kan banyak sekali ceklekan gini. Oh, udah dapat 5.000, banyak. Ini hati ini kan sering lupa kita. Hati ini satu tempat, tidak bisa diisi dengan dua perkara dalam satu tempat. Kebaikan dan keburukan itu kan tempat yang berbeda. Dijadi satu tidak bisa. Makanya kata hadis, kalau orang mukmin lagi mau mencuri atau berzina maka sebenarnya dia iman sedang hilang. Orang kalau melakukan maksiat itu imannya lagi lepas. Makanya ada Yazid yang kus, iman itu naik kadang turun. Nah, kan kalau orang-orang Jawa itu tombok hati ada 5, kan gitu ya. Banyak puasa, zikir, kumpul sama orang-orang soleh. Tujuannya apa? Biar ingat kita. Kalau kumpul dengan orang soleh, orang alim, selalu diingatkan, saling mengingatkan. Loh, kita sholat saja lupa loh Pak kadang. Allahu Akbar. Waduh, kopi belum selesai, kopi saya di rumah belum saya minum, kan gitu Pak Yana. Jadi sholat itu ingatnya dunia, harusnya sholat itu ingat Allah, ingat yang lain-lain. Malah kadang orang kalau lupa itu kayak kunci saya di mana ya? Oh, kalau ente lupa nanti sholat aja, nanti mesti ingat. Jadi sholat ingatnya dunia. Maka dikatakan fawailul lil musallin. Sholat aja kata Allah celaka. Tapi ya ini kita sholat 10 tahun, 20 tahun tapi tidak ada bekas dalam hati, ini nggak ada. Ya Allah gini. Makanya itu tadi dilatih dengan zikir sudah. Ibnu Al-Qayyim mengatakan jalan yang cepat makrifat kepada Allah, pingin gak sih Pak jadi walinya Allah, kekasihnya Allah, itu dengan zikir. Sudah itu saja. Maka mulai sekarang diprogram, ditulis hari ini saya sholawat 10.000, 1.000, istighfar 1.000, subhanallah 1.000, jumlah 5.000. Dah seminggu istiqomah naik 500, naik terus sampai hati ini hidup sendiri tanpa megang tasbih. Kita zikir qu'udan wa qiyaman kata Al-Quran. Waktu duduk zikir hatinya. Kalau hatinya zikir Pak, mau ngomongin orang nggak berani Pak. Ketemu ya Bu ya, lagi belanja hatinya zikir, ya Allah ya Allah. Mesti kalau ingat pada Allah mau ngerasani yang lain nggak berani. Karena sudah merasa disetir, merasa ada Allah. Ini udah jalan belum ini hati? Jangan-jangan sering lupa kita Pak. Makanya banyak istighfar. Zikir Pak, zikir Pak. Udah itu aja zikir, harus dilatih zikir, dilatih terus. Jangan sampai kita ini sebelum menghadap Allah tidak kenal Allah. Faman kana fi hadhil a'ma fa huwa fil akhirah. Kalau kita nggak kenal Allah di sini, jangan harap nanti di akhirat kenal Allah. Semoga ilmu yang dikit ini bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillahi hamdan sakirin wa sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammadin salatan tujina bi jamil ahwali wal afat wa tantilana bi jamil hajat wa tuhibuna min jamil syai'at wa tarfuna bi darajat wa tuballighuna bi samfiyat min jamil khalidi falayati wa tilmamat innaka la kulli syai'in qadir rahmatin rabbil Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma aftalana
فتح العارفين اللهم افتح لنا فتح العارفين اللهم افتح لنا فتح العارفين اللهم بارك لنا في حياتنا وبارك لنا في تعلمنا وبارك لنا في جماعتنا وبارك لنا في عبادتنا وبارك لنا في وأولادنا بارك لنا في جميع أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من آخر كلامنا من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Dari saya kurang mohon maaf. Assalamualaikum